Ya gimana lah saya menanggapinya itu ya. Kalau menurut saya sih ya memang nggak pas itu makan sekarang kan sedang lagi berjalan sidang di pengadilan Jakarta Barat. Itu yang di Jakarta Barat harus dituntaskan dulu di situ. Sidang kapan lagi Pak Haji? Tanggal 29 ke Agendanya apa tuh mungkin? Agendanya kan sekarang kan dalam masa dimediasi oleh pihak pengadilan. Kan sempat diminta untuk ada mediasi di luar pengadilan, akhirnya itu tidak terlaksana atau seperti apa? Lanjut aja di persidangan. Ya kalau tidak terlaksana ya tentu lanjut persidangan. Tapi saya nggak paham juga, itu kan orang pengadilan yang. Ya. Nanti kan di PA Barat itu juga pasti akan diminta saksi dan bukti-bukti. Apakah sudah dipersiapkan semuanya Pak Haji? Oh kita Apa aja tuh Pak Haji? ya saksi-saksi tentu tergantung permintaan pihak pengadilan. Apa yang dia minta oleh pihak pengadilan itulah yang kita siapkan. Lagi. Lanjutnya soal ini Pak Haji. Semalam sudah kemarin ada pertemuan dengan Pak Sunan Kalijaga, mungkin boleh diceritakan seperti apa sih, siapa yang menginisiatif, siapa akhirnya Pak Haji bisa bertemu langsung nih? Alhamdulillah kemarin saya dihubungi oleh Pak Sunan. Dia minta maaf sama saya atas mungkin kekeliruan yang awal ya. Mungkin dia terdorong karena mungkin ada bisik-bisikan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia terlanjur. Nah setelah dipelajari ternyata tidaklah seperti itu. Akhirnya dia merasa terlanjur, ya dia minta maaf kemarin. Dan tidak ada masalah di dalam persoalan itu, tidak ada masalah. Berapa lama ada pertemuan dengan Pak Sunan? Alhamdulillah saya ada pertemuan kemarin ya, adalah 1 jam ada. Ada kesepakatan pada rencana ke depan yang akan dilaksanakan seperti itu? Kemarin cuman kebanyakan kami membicarakan bagaimana masa depan Sigala. Bagaimana depan Sigala itu artinya agar masa depan Sigala jangan sampai nanti dia berbeban psikologis. Maka itulah kemarin yang kami. Pak Haji, tapi sempat juga kan sebelumnya kan sebelum ketemu Pak Haji, Bang Sunan sempat meledak-ledak juga tuh ngomongin soal video, topeng apa segala macam. Sempat disampaikan juga nggak ke Pak Haji bahwa ternyata itu salah atau gimana dan ada permohonan maaf nggak dari Bang Sunan? Iya makanya itulah yang saya bilang tadi kan. Artinya dia terlanjur karena berdasarkan bisikan-bisikan yang disampaikan kepada dia, maka itulah yang dia sampaikan. Ternyata setelah dipelajari tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya, sehingga dia sendiri minta maaf. Saya merasa memang Bang Sunan memang jiwanya besar dan dia seorang lawyer yang pantas kita hargai menurut saya. Saya menghargai sikap kedewasaannya, sikap seorang yang besar, ya, saya hargai. Cerita nggak sempat dibully juga kemarin gara-gara preskon itu, mungkin sempat cerita ke Pak Haji juga? Ya adalah dia ada cerita dia. Tapi dengan dia menyampaikan kepada saya maaf dan kemudian atas keterlanjurannya itu bagi saya itu suatu jiwa yang besar menurut saya. Saya yakin dan percaya sama dia bahwa dia seorang yang baik dan mungkin dia akan mampu untuk berbuat baik. Ada rencana apa Pak Haji mungkin mempertemukan lagi dengan Pak Dodi atau mediasi semacam itu? Belum ada. Cuman kami membicarakan setelah pembicaraan seperti itu, terus lanjut bagaimana kira-kira keadaan Galat, itu yang banyak lagi dibahas. Jadi bagaimana ke depan, ya kita lihatlah perkembangannya. Sebelumnya kan sempat nyebut juga kalau mau nempuh jalur hukum Pak Haji dari pihak sana. Mungkin setelah kemarin itu akan lanjut kah atau memang stop? Iya itu makanya kan sudah saya jawab tadi, karena berdasarkan apa yang dia terima itulah rupanya tidak seperti itu. Nah, makanya dia ya saya minta maaf sama dia. Tapi langkah hukumnya ada nggak diambil? Ya kan persoalannya kan tidak seperti itu. Dia sendiri kan sudah mengakui. Jadi keterlanjurnya itulah yang dia minta maaf. Ada kabar juga Pak setelah preskon dan akhirnya ketemu dengan Pak Haji dan mengetahui duduk perkaranya, video itu seperti apa, kabarnya Bang Sunan itu sudah tidak lagi megang Pak Dodi.
sebagai kuasa hukumnya, benar nggak Pak? Seperti itu. Kurang paham saya, kurang saya paham. Soalnya saya tidak berbicara sampai ke situ. Dia hanya berbicara ngomong seperti itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, artinya berdasarkan apa yang dia terima gitu. Jadi kelanjutan itulah dia minta. Tapi lagi-lagi, kalaupun nanti ada upaya Pak Sunan untuk memediasi, mungkin ada perdamaian, Pak Haji tetap siap ya, seperti saat ini kemarin juga selalu siap untuk menempuh perdamaian seperti itu, melanjutkan hidup secara damai seperti itu. Saya sangat siap. Saya sangat siap untuk kalau umpamanya ada mediasi, ada perdamaian, sangat siap saya. Karena semuanya itu yang terbaik kalau menurut saya. Demi Gala dan demi ketenangan juga kan gitu ya. Udahlah, cukuplah kan begitu ya. Nggak ada perlu lagi hal-hal lain yang harus diangkat menjadi konsumsi publik istilahnya ya. Tapi kalau umpamanya kita berbicara masalah Gala, bagaimana ke depan, nah itu mungkin saya sangat setuju. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang tidak penting, saya rasa sudah cukup lah. Jadi harapan Pak Haji tetap ya salaman, berpelukan, bahkan berencana buat ngajak dagang Bisnis bareng. bareng. Itu benar ya. Itulah kita selaku manusia yang bersaudara ini ya, alangkah kalau bagi saya alangkah baiknya sesuatu itu kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Itu kalau saya, harapan saya. Namun kalau pihak lain berpendapat lain, ya saya pulangkan kepada diri kita masing-masing. Nanti Rebo akan ketemu lagi dengan Kododi atau seperti apa sih agenda sidangnya mungkin? Ya, agenda sidangnya hari Rabu kan sidang tanggal 29. Ya kita, insya Allah kita datang. Ya seperti itu. Bagaimana kelanjutannya itu kan pihak pengadilan yang akan memberikan ketentuannya ya. Tapi nggak kapok ya Pak Haji ngajak salaman walaupun kemarin seperti tolak seperti itu? Saya untuk sesuatu yang baik, saya soalnya kenapa? Itu termasuk perbuatan memang yang diridai itu istilahnya. Artinya kita menjaga persaudaraan, menjaga hubungan. Itu Nggak dendam ya Pak Haji? saya nggak ada dendam. Ya sudahlah, yang berlalu itu aja harapan saya sih. Tapi sangat disayangkan nggak sih dengan adanya tindakan Pak Dodi kemarin datang ke Komnas Anak sehingga melibatkan ke sana gitu? Ya kalau kita berbicara sangat disayangkan, di dalam persoalan yang terjadi sekarang banyak yang sangat disayangkan. Namun saya hanya satu-satunya ya mau apa lagi ya, saya udah diam aja, tenang aja. Kalau sangat disayangkan, semuanya sangat disayangkan. Ini pun nggak perlu nih berlebihan. Tapi kalau Pak Haji nggak masalah misalkan orang Komnas datang untuk melihat langsung, malah untuk lebih terang mungkin yang tadinya hanya katanya bisa orang Komnas bisa melihat langsung kondisi Gala seperti itu, nggak keberatan ya? Enggak. Saya malah menunggu deh. Saya orangnya istilahnya memang ingin menerima masukan dari orang-orang yang lebih tahu dan orang-orang yang lebih paham dan lebih mengerti baik cara mendidik anak ataupun melihat pertumbuhan psikologis anak. Ada orang yang memberi masukan bagi saya itu wajar aja diterima. Kabarnya Komnas mau datang di dekat-dekat waktu ini, udah ada komunikasi belum Pak Haji? Komunikasi belum ada. Tapi bagi saya sih tidak ada masalah. Datang kapan saja, asal konteks saya kan jangan sampai saya sedang berada di pasar gitu maksudnya. Kalau umpamanya saya lagi di rumah tidak ada masalah. Jadi kalau umpamanya saya mau jalan, kalau dia mau datang saya akan tunggu. Mama sekali menyajikan kemarin salah satu yang disampaikan oleh Pak Dodi ke Komnas juga soal eksploitasi seperti itu kan. Seperti apa sih kalau kondisi kan orang tahunya kalau media sosial kan ya baik-baik aja seperti itu. Pak Haji sendiri menjelaskannya seperti apa? Ya makanya saya juga bingung ya, rasanya saya tidaklah menyalah-nyalahi aturan cara mendidik anak, cara mengawasi anak. Rasanya saya nggak menyalah-nyalahi aturan, tidak ada yang tersakiti. Saya selalu membuat bagaimana cucu saya ini merasa senang, dan dia merasa enjoy, dan dia merasa ya gembira lah ya. Jadi menurut saya tidak ada yang saya eksploitasi. Saya juga nggak ngerti ya. Sebenarnya istilahnya aja eksploitasi, saya nggak paham seperti apa yang dieksploitasi itu, sampai sekarang belum paham, saya belum ngerti saya. Nah Pak Haji, menurut Pak Haji cara pihak sana terlalu bergebu-gebu sih, sedangkan ini kasus ini masih berjalan dalam persidangan, tak tahu udah melibatkan ke Komnas Anak. Nah menurut pandangan Pak Haji termasuk nih suatu hal yang ceroboh sih dari pihak sana gitu?
sampai segitunya gitu? Ya saya juga kurang memahami hal itu ya. Kenapa? Karena seperti yang kamu tanya tadi, kamu tanya kan pihak sana. Ya saya hanya pihak sini yang bisa saya bicara. Kalau pihak sana saya nggak bisa bicara. Nah mungkin aturannya seperti itu, mungkin dari Pak Haji yang ini belum selesai secara persidangan di pengadilan agama atau udah melibatkan itu. Ya terus saya mau ngomong apa ya kalau memang maunya begitu, terus saya mau bicara apa? Ya. Jadi memang masing-masing kita masing-masing. Jadi cara saya begini, nah cara orang bagaimana, nah itu saya pulangkan kepada pribadi masing-masing. Intinya Pak Haji siap, maksudnya dengan tangan terbuka kalau Pak Aris mau datang ke rumah melihat kondisi Gala seperti itu nggak masalah ya. Oh iya, malah saya sangat merasa terhargai saya dengan kedatangan dia. Merasa terhargai saya kalau dia datang. Tapi kalau dia tidak ada masalah. Sebab kenapa? Kalian sendiri sudah menyaksikan pertumbuhan si Gala, alhamdulillah. Kan kalian di rumah kan bebas, saya bebaskan untuk waktu kemarin dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semuanya jelas, transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang tersakiti, dan tidak ada yang dipaksa-paksa. Ya Pak Haji, ini terkait ujian motorik nih, semakin hari semakin lengket nih Pak Haji nih. Mungkin dari segi penonton seperti apa Pak Haji? Nah, bisa aja nanya itu kan. Motoriknya saja lagi di luar gimana masih lengket gitu kan. Si Puji di sini di Indonesia, si Toriknya di Turki itu gimana? Pak Haji tahu juga ya? Hah? Kan kalian yang kemarin kalian nanya bahwa si Puji ngantar ke bandara, jadi saya tanya tahunya di situ kan. Nah sekarang dan bilang semakin lengket. Dia kan berada di mana di Turki kan? Nah si Puji ada di bagaimana dia mulai semakin lengket. Tapi video callan tadi. Video callan Pak Haji ini makin gosipnya semakin kencang tuh. Ada nggak buktinya dia video callan? Di media sosial dia apa gosip? Nggak tahu. Saya kurang tahu. Tapi Jadi cocok Pak Haji ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak perlu melihat. Selama ini ada nggak sih Puji untuk keterbukaan sama Pak Haji dan sebagai orang tua kan menceritakan tentang curhat mungkin, apa soal gitu pasangan. soal pasangannya? Kalau dalam persoalan karena dia baru mencoba artinya orang penyesuaian dengan dengan sama-sama anak muda lah ya. Memang hal itu mungkin dia ya saya sendiri juga berat lah menanya-nanyakan, masa baru anak saya bergaul dengan seseorang, masa saya harus nanya-nanya bagaimana, nggak mungkin lah. Kuranglah, berilah kebebasan kepada anak, apalagi dengan umurnya udah 19 tahun ya. Soalnya kenapa? Sejauh ini semua itu kan masih dalam batas-batas wajar, tidak ada yang melewati batas. Tapi sejauh ini Puji salah satu anak yang terbuka nggak sih untuk pasangan Pak Haji? Selama ini ya terbuka. Selama ini kan saya terbuka sama saya. Namun ke depan ya karena dia udah dewasa tentu ada juga hal-hal yang pantas dia sembunyikan, dia tutup-tutup, itu tuh udah dewasa lah namanya. Nah, kalau kemarin semuanya terbuka. Tapi sebagai orang tua berarti sudah mengizinkan ya ketika Puji sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenisnya, sebagai orang tua Pak Haji mengizinkan seperti itu. Ya iyalah, kita nggak boleh terlalu mengatur-ngatur banget, nggak. Kita hanya sebatas mengawasi. Sebatas itu wajar, sebatas itu masih dalam koridor-koridor yang pantas menurut aturan main ya. Silakan. Sempat menyampaikan mungkin kalau bisa nyari cowok yang seperti ini loh, yang gini loh, yang gini. Pak Puji sempat bicara seperti itu Pak Haji? Saya beranggapan baik aja ya, semua cowok itu sebenarnya bagi saya baik bagi saya. Cuman ya itu tergantung cara mereka cara mereka bergaul, cara mereka bertukar pikiran, ya cara mereka menjalani hidup. Kita harus positif ya, kepada saya positif kepada anak muda sekarang. Nah untuk Puji sendiri biasanya nih untuk dia sebelum dia menentukan pasangan dia suka sharing dulu nggak sih ke Pak Haji, misalkan Pak kayak gini bagaimana gitu. Kalau soal anak saya, kalau soal itu saya nggak berbicara sampai situ. Tapi anak saya sudah paham. Karena karakter orang yang papa sukai, yang saya sukai dan yang mama sukai, dia sudah tahu. Kenapa? Karena saya sama abangnya sudah sering berbicara itu. Sama abangnya baik dulu yang almarhum ataupun abangnya yang lain-lain, saya juga berbicara, udah sering
saya berbicara, tentu dia mendengar. Jadi dia sudah paham seperti apa yang kriteria yang dia sukai dia. Nah, terus kalau untuk abang-abang sendiri bagaimana? Abang-abang sendiri responnya melihat adanya berhubungan dengan salah satu dari YouTuber gitu. Ya tentu abang-abangnya tentu mensupport dan mendukung ya. Apa yang dilakukan, kalau kebaikan untuk adik ini pastilah abang-abangnya itu sangat mendukung. Sangat mendukung, bahkan mendoakan. Kan semuanya ini ya karena berkat didikan dari abang-abangnya juga lah ya semuanya ini, makanya ya sampai sekarang alhamdulillah ya semuanya terkontrol. Baik. Makasih banyak Pak Haji.